Dok- Dr. Herawati Pusoko SMH, dan yang saya hormati Bapak Dr. Januri SMH selaku dosen pembahas pada seminar hasil siang hari ini. Yang saya hormati para hadirin dan teman-teman seperjuangan, terima kasih yang ucapkan kepada semua yang sudah berkenan dan bisa mengikuti acara pada hari ini. Saya, Evan Nugroho, dengan NIM 7218101005 akan mempresentasikan seminar hasil tesis saya dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Sabuk Keselamatan bagi Penumpang di Belakang Pengemudi Mobil Penumpang. Izin share. Mohon maaf, kelihatan Mas Bibi. Ya, Bapak, kelihatan Bapak. Kelihatan ya? Ya. Bentar. Perlindungan hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang. Pendahuluan latar belakang lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia beserta seluruh sarana dan prasarana di dalamnya masih belum tertata baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sesuai dengan isi undang-undang tersebut, lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya terkait dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, namun segala sesuatu yang terkait dalam kendaraan pribadi dan juga angkutan umum seperti pengemudi, sarana dan prasarana pendukung pengelolaannya. Kesadaran tentang sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan tersebut menerangkan tentang fungsi sabuk keselamatan yang dapat membantu pengguna kendaraan untuk memperkecil risiko terjadinya luka akibat kecelakaan. Menurut National High Traffic Safety Administration, bahwa jumlah orang yang menyadari pentingnya sabuk keselamatan di kursi belakang masih 10% hingga 15%, lebih rendah dibandingkan dengan penumpang yang ada di kursi depan. Di sisi lain, sebanyak 57% penumpang di kursi bagian belakang meninggal karena tidak menggunakan sabuk keselamatan saat terjadinya kecelakaan. Pada pasal 6 dan pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai kewajiban menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 106 ayat 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Kemudian pada pasal 259 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan akan dikenai pidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Sedangkan menurut Institut Jakarta Defensive Driving Consulting, mengatakan membandingkan dengan negara maju soal kewajiban penggunaan sabuk keselamatan hingga penumpang pada kursi baris kedua dan ketiga. Penggunaan sabuk keselamatan yang saat ini hanya diwajibkan bagi pengemudi dan penumpang yang berada di samping pengemudi, tentu hal ini perlu adanya suatu aturan yang mewajibkan
Seseorang yang duduk di belakang pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan karena alangkah sangat berbahayanya ketika terjadi insiden yang menyebabkan kecelakaan. Karena bisa saja penumpang yang duduk di belakang pengemudi tersebut terlempar keluar yang dapat mengakibatkan hal fatal bahkan kematian. Penumpang yang duduk di belakang peluangnya lebih besar mengalami cedera serius bahkan meninggal dalam kecelakaan jika mereka tidak mengenakan sabuk keselamatan. Hal ini terjadi karena terdapatnya ruangan yang begitu luas yang bisa mengakibatkan korban dapat terhantam ke berbagai sisi. Selain itu, penumpang yang duduk di belakang bisa mencederai penumpang yang duduk di depannya. Kesimpulan sederhananya, untuk tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi penumpang di baris kedua dan ketiga adalah sangat berbahaya. Terjadinya kekosongan hukum dalam implementasi aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, biasanya melakukan razia untuk mengecek surat-surat seperti SIM atau surat kendaraan bermotor. Dan pengecekan surat-surat tersebut biasanya dicek kelengkapan kendaraan dan apakah pengemudi sudah tertib sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Seperti pada kendaraan roda 4 atau mobil, akan dicek apakah sudah menggunakan sabuk keselamatan dengan benar atau tidak. Hal ini sejalan dengan perintah Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat 6. Tetapi dalam undang-undang tersebut dengan belum diatur dengan jelas terkait pengaturan memakai sabuk keselamatan bagi penumpang yang ada di belakang pengemudi. Pada turunan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 1998 tentang penanggulangan pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan, tidak ada aturan yang mengatur tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi. Perumusan masalah, bagaimana perlindungan hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang. Yang kedua, bagaimana kepastian hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang. Saya langsung skip ke pembahasan. Pembahasan pertama, urgensi penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang. Sabuk pengaman atau safety belt atau istilah hukumnya dikenal dengan sabuk keselamatan termasuk ke dalam perlengkapan yang merupakan persyaratan teknis pada setiap mobil. Ide utama adanya sabuk keselamatan ini berasal dari kekhawatiran tentang banyaknya kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena tubuh korban terlempar atau terluka saat kecelakaan terjadi. Mengenai kewajiban menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang di samping pengemudi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 106 ayat 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Sedangkan menurut instruktur Jakarta Defense Driving Consulting mengatakan membandingkan dengan negara maju soal kewajiban menggunakan sabuk keselamatan hingga penumpang pada baris kedua dan ketiga. Sabuk keselamatan harus ditetapkan dan dipakai sesuai jumlahnya dengan jumlah kursi tersebut. Minta tolong free scare, nak. Dalam hal ini, sabuk keselamatan dirancang untuk memastikan bahwasanya penumpang tetap berada di tempat duduknya ketika terjadi suatu kecelakaan, sehingga mencegah atau mengurangi cedera yang dialami oleh penumpang. Sabuk keselamatan berfungsi untuk mengurangi kemungkinan korban terlontar dari dalam mobil dan mengurangi kontak mereka dengan interior dalam mobil. Hal ini perlu adanya pembaruan regulasi terkait kewajiban penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus keselamatan bagi penumpang sesuai dengan tujuan yang ada dalam suatu undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni memberikan rasa aman dan selamat bagi semua orang.
Tujuan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang disampaikan dalam pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan di huruf A, yakni terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Berikutnya pembahasan kedua, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Apabila kita hubungkan dengan penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi, maka sudah sepatutnya setiap orang mempunyai kesadaran untuk menggunakan sabuk keselamatan demi melindungi dirinya. Tetapi tidak cukup dengan kesadaran setiap orang saja. Perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang yang berada di belakang pengemudi. Karena dalam hukum positif saat ini hanya mengatur penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang dan pengemudi di samping pengemudi sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 106 ayat 6 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Apabila kita tanya terkait regulasi penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi, maka jawabannya belum ada aturan secara khusus yang mengatur, bahkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 1998 tentang penanggulangan pembelakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan senada dengan pasal 106 ayat 6 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sehingga bisa kita katakan adanya kekosongan hukum terkait dengan penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi. Ketika ada aturan yang mengatur terkait dengan penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi, secara tidak langsung sudah tidak sesuai dengan tujuan lalu lintas yang tertuang dalam pasal 3 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perlindungan hukum terhadap penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang yang berada di belakang pengemudi sudah sepantasnya ada aturan yang mengatur tentang seseorang wajib menggunakan sabuk keselamatan meskipun berada di belakang pengemudi. Sehingga peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan kedepannya harus ada aturan untuk memberikan rasa aman dan selamat bagi penumpang yang ada di belakang pengemudi. Selama ini secara hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang berada di samping pengemudi. Tidak ada aturan yang mengatur tentang kewajiban terhadap penumpang yang ada di belakang pengemudi. Maka untuk memberikan perlindungan hukum perlu adanya suatu regulasi yang mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang yang berada di belakang pengemudi. Sebagaimana tujuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 3. Pembahasan kedua, pengaturan penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang secara hukum positif. Penggunaan sabuk keselamatan disebutkan dalam pasal 106 ayat 6 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan sabuk keselamatan juga terdapat pada pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang ada di sampingnya yang tidak menggunakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat 6, maka bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000. Tetapi peraturan mengenai penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang belum ada aturan secara hukum positif di Indonesia, sehingga mengalami suatu kekosongan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas sebagaimana yang ada pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Berbeda dengan negara kita, seperti negara Malaysia, yang mengatur terkait penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang di samping pengemudi maupun di belakang pengemudi. Tentu hal ini berbeda dengan Indonesia yang belum mengatur terkait aturan yang mewajibkan penumpang di belakang pengemudi untuk menggunakan sabuk keselamatan. Perlu adanya suatu pembaruan dalam hukum Indonesia seperti di negara tetangga yang sudah terlebih dahulu mengatur penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi. Tujuan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan huruf A, yakni terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Nomor 2, regulasi penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang. Aturan mengenai penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang secara khusus dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang tersebut, belum ada aturan yang mengatur tentang kewajiban penumpang menggunakan sabuk keselamatan bagi penumpang yang ada di belakang pengemudi. Hal ini berbeda dengan negara kita seperti Malaysia yang sudah menerapkan lebih dulu terkait regulasi penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang yang ada di belakang pengemudi. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang di samping pengemudi, sebagaimana tertera dalam pasal 106 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tetapi secara tidak jelas, tidak ada aturan yang mengatur terkait penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi, sehingga perlu adanya suatu pembaruan. Karena akan sangat fatal apabila terjadi suatu pengereman mendadak atau kecelakaan, sabuk keselamatan digunakan untuk mengurangi hal tersebut. Alasan yuridis dan alasan sosiologis inilah yang menyebabkan perlunya adanya suatu regulasi terkait dengan penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi. Sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum untuk dapat ditaati sebagaimana peraturan, karena biasanya salah satu faktor seorang tertib berlalu lintas karena takut terhadap ancaman hukuman yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi alasan perlu adanya pembaruan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, terutama terkait penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah komponen penting dari sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam bermasyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan dapat diandalkan. Apabila dihubungkan dengan regulasi penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi yang belum diatur di Indonesia, maka perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi secara tertulis dengan melakukan suatu pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena masyarakat biasanya akan lebih tertib berlalu lintas apabila adanya suatu peraturan yang jelas. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang yang berada di belakang pengemudi sudah sepantasnya ada aturan yang mengatur tentang seseorang wajib menggunakan sabuk keselamatan meskipun berada di belakang pengemudi. Sehingga politik hukum peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke depannya harus ada aturan yang untuk memberikan rasa aman dan selamat bagi penumpang yang ada di belakang pengemudi. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan selamat sebagaimana tujuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selama ini secara hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang di samping pengemudi. Tidak ada aturan yang mengatur tentang kewajiban penumpang di belakang pengemudi untuk menggunakan sabuk keselamatan. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang harus diberikan oleh negara, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo. Hal ini merupakan hak setiap warga negara untuk diberikan suatu jaminan berupa kepastian hukum pada penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang belakang pengemudi
Sudah saatnya ada aturan yang mengatur tidak hanya bagi pengemudi dan penumpang yang ada di samping pengemudi. Sehingga untuk memberikan rasa aman dan selamat sebagaimana amanat tujuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu adanya pembaruan regulasi yang mewajibkan penumpang di belakang pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan dan untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sabuk keselamatan, maka perlu adanya kepastian hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini, maka saran dari rumusan masalah adalah sebagai berikut. Satu, sebagai bentuk menjalankan tujuan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 3 yang mengharuskan memberikan rasa aman dan selamat, maka sudah sepatutnya memberikan suatu perlindungan hukum berupa aturan yang tegas terkait penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi. Yang kedua, kepastian hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi dengan melakukan suatu pembaruan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan sabuk keselamatan. Tidak hanya bagi pengemudi dan penumpang di samping pengemudi, tetapi juga diwajibkan bagi penumpang yang berada di belakang pengemudi guna menciptakan suatu kepastian hukum. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Tiga saran tetap saya dulukan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ervan Nugroho selaku Vendus. Untuk acara berikutnya yaitu pembahasan. Kami berikan waktu kepada pembahas pertama yaitu Profesor Dr. Herawati Kusoko SMH. Kami persilakan Prof. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Zainuri karena beliau masih menjalankan sholat. Ya. Terus yang kedua Mas Fikri sebagai moderator dan semua para mahasiswa yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang mengikuti pada saat ini ujian pendadaran sebetulnya atau boleh dikatakan di sini adalah tentang seminar hasil tesis ya. Nah, coba disiapkan catatan-catatan yang perlu saudara nantinya direvisi. Pada saat posisi pembahasan, saya melihat pertama itu adalah daftar isi. Ya. Kalau latar belakang dikatakan ada kekosongan hukum, boleh. Tapi di situ kekosongan hukumnya secara cermat itu apanya? Salah satunya adalah tidak diaturnya. Nah, ada dua definisi atau dua konsep yang sebetulnya saya berpikir ini sabuk keselamatan atau yang satu sisi itu adalah sabuk apa? Pengaman. Gitu. Coba ini yang diambil itu dari undang-undang mana yang terkait dengan sabuk keselamatan? Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019, Prof. Tentang Gimana, Prof? Maaf, Prof. tentang apa? Jadi gini, Ya, terkait dengan yuridis ya, itu kalau saudara itu menemukan penemuan yang seharusnya bukan sabuk pengaman, melainkan sabuk keselamatan. Oleh karena itu saya bertanya, ya, apakah saudara menggunakan sabuk keselamatan itu sudah diatur di dalam norma atau undang-undang? ya, Prof. Ya, Jadi kalau sesuai dengan maaf, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, pasal 106 ayat 6, tentang
tentang penggunaan sabuk keselamatan, Prof. Jadi istilahnya itu memang ada Sabuk keselamatan. Nggih. ya. Jadi itu dijelaskan karena ada dua perbedaan pengamanan dan keselamatan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saudara, tujuan penelitian ini saya mendapatkan ini bukan apa yang di anu loh ya. Beda Mas Fikri. Jadi saya tidak mendapatkan apa yang ada karena saya menjadi bingung. Karena di sini ada bab 3 pembahasan 1, bab 2 pembahasan 2. Kemudian juga tidak sesuai dengan aturan penulisan di dalam buku pedoman. Karena di dalam buku pedoman itu kan ada sub-sub judul. Ya, Siap, Prof. Siap, Prof. ya. Oke. Ini gunanya juga untuk Mas Pak Irfan. Ya. Pada saat posisi rumusan masalah. Nih, bagaimana perlindungan hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang belakang pengemudi mobil penumpang. Jadi kalau bukan mobil penumpang tidak masuk dalam ranah tesis saudara ya. Iya, Prof. Baik. Iya, Prof. Kalimat bagaimana itu menurut saya kurang tepat. Mengapa? Di belakang. Karena saudara tidak memahami sebetulnya pertama itu apakah. Kalau apakah berarti saudara itu ada pengujian. Ini kan terkait dengan keilmuan. Coba, kalau umpamanya rumusan masalah nomor 1, Hari-hari. ya, apakah penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang yang duduk di belakang pengemudi mobil itu terkait dengan perlindungan? Jadi apakah ada? Ya toh? Nah, di sana. Jadi kalau dibalik aja, apakah penggunaan sabuk itu telah sesuai dengan perlindungan hukum? Atau sesuai dengan perlindungan hukum? Jadi ditanyakan. Nah, dasar pengujian itu adalah perlindungan hukum. Menurut saudara, konsep perlindungan hukum itu apa? Ada berapa proposisi itu? Di sini saudara mengambil teori perlindungan hukum yang ada di sini halaman 14. Tapi yang enggak tahu, saudara sekarang itu enggak bodoh ya. Coba. Saudara, Maaf, Prof. Halaman 43, Prof. Itu sudah saya revisi, Prof. Sudah saya ya revisi. karena di sini sekarang enggak usah kaitannya itu Siap, apa. siap. Perlindungan hukum itu konsepnya apa? Enggak, Prof. Karena di sini teori perlindungan hukum. Nah, sebetulnya mudah. Inilah untuk pengkajiannya itu. Coba. Bentar. Seperti yang saya sampaikan tadi, Dok, Prof. Jadi perlindungan hukum itu adalah upaya untuk memberikan perlindungan. Menurut siapa? Ya, enggak, enggak.
Ini Prof, ini Prof. Bentar, Prof. Saudara itu kan nantinya sebagai ahli hukum. Jadi bukan hanya sekedar menulis yang tidak ada analisanya. Menurut Fred Scherel, teori perlindungan hukum Salmon, tulisannya benar, bahwa bertujuan mengintegrasikan, mengorganisasikan berbagai kepentingan loh dalam masyarakat. Cocok apa enggak ini? Karena di sini ada lintas kepentingan. Mana? Kalau di sini halaman 46, soalnya tinjauan pustaka dengan penjabarannya itu lebih banyak tinjauan pustakanya. Seharusnya ya tinjauan pustaka itu yang terkait-terkait saja. Ketemu halamannya? Ketemu Prof. Ya, coba. Yang mana di antara ada Sacipto Raharjo, ada Setiono, ada Muksin, ada Filipus Hajon. Nah, yang mana yang tepat ini? Hmm. Hmm. Prof. Pada halaman 46, Prof. Loh, iya, kalau saya sudah menemukan, kan saya mengatakan ini 46, ya. Hmm. Yang mana? Karena di sini adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan itu menurut Sacipto Harahajo. Ketemu enggak? Sudah ketemu, Prof. Ya, itu yang mana yang diambil? Sehingga nanti ketemu unsur-unsur perlindungan hukum itu ketemu. Nah, Hmm. diujilah itu menggunakan teori perlindungan. Belum belum saudara sampai sana ya. Seringkali kan saya katakan, kalau itu perlindungan hukum, maka mengambil salah satu atau hasil dari pendapat para ahli. Dilihat unsurnya mana yang sama. Kemudian yang tidak sama apa. Terus menurut saudara itu yang paling tepat yang mana. Jadi diujinya di sana. Tidak hanya mengatakan, nah ini perlu dilindungi. Tapi dilindungi, saudara, ini terkait dengan norma. Apa preskripsi, gitu loh. Apa yang seharusnya normanya itu ditulis. Oh kurang, tambahkan.
norma yang mengatakan demikian. Kan itu. Sehingga bukan hanya, oh tidak, maka harus. Harusnya itu yang mana? Ya. Jadi di situ kegunaannya. Contoh real. Kalau ini adalah penelitian ilmiah yang masuk kepada ranah yang namanya ilmu hukum. Ya. Oleh karena itu metode pendekatannya saudara berapa sih? 3, Prof. Ya, sudah benar. Tapi di situ saudara tidak mengupas secara luas yang namanya pada saat perbandingan hukum. Nah, di situ kan bisa jadi subjudul. Perbandingan itu berarti saudara sudah mengetahui apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, dari apa perbedaan itulah kemudian muncullah, ternyata di Indonesia belum. Maka perlu yang mana dan siapa yang membuat. Contoh real. Kalau kita mau merubah undang-undang itu, waduh Mas, cutu. Tetapi kan ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Berupa apa? Mungkin dari undang-undang undang-undang lalu lintas ya, jalan, atau mungkin yang mana. Saudara, sudah saya beritahukan, perlindungan salah satunya terkait dengan undang-undang apa? Lupa enggak? Undang-undang asuransi. Kan enggak dimasukkan toh? Belum, Prof. Nah, di sana. Jadi pemerintah masih ada, tetapi pengaturan yang secara normatif itu terkait dengan sabuk pengaman itu tidak secara jelas. Nah, karena tidak secara jelas, maka saudara ngapain memberikan pendapat. Kalau merubah undang-undang itu, aduh, saudara tahu, saya termasuk ahli dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata. Itu tahun berapa diminta? Tahun 85. Sampai sekarang belum. Ya masih upek-upek gitu aja. Apalagi kalau DPR-nya sudah berganti, merupakan prioritas atau tidak. Nah ini. Oleh karena itu, coba jabarkan perlindungan itu. Ya. Jadi juga harus dilihat konteksnya. Yang memberikan pendapat ini orang HTN, tepat enggak? Perdata tepat enggak? Perlindungan pidana tepat apa tidak? Sehingga saudara akan ini. Kalau HTN itu memang, kalau menurut saya, Prof. Hajon itu tepat. Tapi kok isinya tidak mencerminkan nih. 31, 51 atau 31. 51. Asri Wijayanti. Seyogianya mengambil itu pendapat kalau Prof. Hajon ya bukunya Prof. Hajon. Karena pengambilan ini tepat atau tidak. Tuh. Nah, Asri Wijayanti ini berbicara tentang apa? Sebetulnya tidak sulit, asalkan tahu dianalisanya. Coba di, dijawab, perlindungan yang saudara keinginkan itu apa? Ya, perlindungan saya inginkan adalah memberikan rasa aman, Prof, bagi penumpang yang ada di belakang pengemudi, Pak. Baris kedua dan ketiga itu.
Lah rasa aman itu bagaimana? Ya, bisa mengurangi seminimal mungkin terjadinya risiko yang fatal. Loh, itu kan rasa aman untuk masuk kepada normanya itu loh. Norma yang saudara ambil norma yang mana? Pasal berapa? Undang-undang apa? Terus dinyatakan ya apa? Gitu, dhisik. Ayo. Yang mana, Prof? Mohon maaf, Prof. Hmm? Kalau terkait penggunaan sabuk keselamatan ini, Prof, itu ada di pasal 106 ayat 6, Prof. Ya, 106 Ayat 6 di. ayat 6. Ya, terus Nah, di situ hanya fokusnya itu penggunaan sabuk keselamatan itu wajibnya bagi pengemudi dan penumpang yang ada di samping pengemudi. ya, Tidak ada terkait bagaimana kewajiban menggunakan sabuk keselamatan bagi penumpang yang ada di belakang pengemudi. menurut saudara, perlu nggak itu ditambahkan yang boleh itu dari menteri atau lembaganya? Itu toh maksudnya. Jadi, Nah, seharusnya kalimat yang dimasukkan itu apa? 106 ayat 6 itu hanya mengatur tentang sebelah pengemudi. Jadi, penumpang. Itu toh. betul. Nah, makanya kalau hanya itu perlu ditambahkan toh. Ya, Kalimat yang ditambahkan itu apa? ini sudah penumpang. Kan itu. Berarti yang namanya perlindungan ini dari sekian pendapat, mana yang mengatakan rasa aman? Apa toh? Sajipto, Raharjo. Ini aja tulisan namanya ya salah. Ini perbuatan sewenang-wenang. Apa cocok Kak Sutiono? Bukan itu toh? Nggak cocok Kak Depak. Kegiatan melindungi individu dengan menyelesaikan hubungan nilai-nilai kaidah. Menjelma dalam tindakan menciptakan ketertiban. Ini bisa. Berapa unsur? Sehingga tidak perlu ngambang. Malah saya tadi apa ya selalu diulang-ulang. Baik pembahasan yang bab 3. Bab 3 itu judulnya apa, Nak? Ya, bab 3. Tidak tahu. Bab 3 ini, ya, bab 3. Ini, bab 3 ini perlindungan hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi Nah, maupun penumpang. itu yang ditulis, bukan pembahasan satu, ya. Oh, gitu. Gini, gini. Nah, sudah perlindungan hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang belakang pengemudi. Nah, itu kan bisa di dalam sub-subnya. Saudara tidak ada sama sekali sub-subnya ini. Kalau menurut ini, setidak-tidaknya di situ kalau kita melihat, maka perlindungan hukum dulu. Oh, nggak ada di sini yang namanya rasa aman itu nggak ada. Pendapat para ahlinya itu yang mana ini? Memiliki dua sifat. Sifat pencegahan. Nah, ini sebetulnya Prof. Hajon itu juga gitu. Sifat pencegahan, sifat hukuman. Kan itu. Arti hukuman itu sanksi itu dari dari administrasi atau dari apa? Atau dari pidana. Ini tujuan. Jadi apa kira-kira subjudul pertama itu? Atau 3.1 itu apa? Kamu berbicara tentang apa? Contoh, kalau umpamanya boleh dikatakan,
apa sih? Fungsi. Nah, ini fungsi sabuk keselamatan. Ini sub. Sehingga saudara tahu fungsinya apa. Nah, setelah fungsi 3.1, ini titik satu ya, karena ini 3.2-nya itu apa coba? Perbandingan. Nah, kamu melihat dari jumlah halaman, Mas Fikri tolong ya, apa sudah ada yang namanya untuk tesis itu jumlahnya berapa halaman? Untuk jumlahnya minimal 100 halaman, Prof. Nah, berarti Kurang, Prof. bagaimana, Mas? Prof. Kurang toh? Ya, Prof. Nah, perbandingan penggunaan sabuk keselamatan dengan perbandingan perbandingan pengaturan, Pak, dari berapa negara? Malaysia, Prof. Satu, Prof. Walah, antara Malaysia. Oke, Prof. Tulis Malaysia dengan Indonesia. Ini kan runtut karena tahu fungsi atau peran dari sabuk pengaman, ya, maka di situ. Lah perlindungan yang akan eh, dijabarkan itu apa? Mengapa? Karena ingat, sub-sub judul itu tidak boleh sama dengan judul itu. Itu aturannya. Nah, mungkin pengaturan ke depannya bisa untuk atau sebagai perlindungan hukum atau apapun juga silakan, saudara. Saya hanya memberikan sesuatu yang penjabaran supaya nanti perbaikan sesudah itu ada. Ya, dicoba Ya. hubungkan dengan undang-undang asuransi. Mungkin ada di sana karena masuk pada kecelakaan lalu lintas. Coba, menurut saudara gimana? Apa enggak kalau itu udah asuransi? Saya belum baca terkait undang-undang asuransi, Prof. Kenapa? Belum menjamah undang-undang asuransi, Prof. Padahal kapan hari sudah saya bilang, karena perlindungan terkait dengan itu adalah salah satunya adalah asuransi. Terus, jadi coba kalau judul seperti hanya kepastian. Teori kepastiannya apa? Ini sebetulnya tidak muspro. Nanti mengambil hal-hal yang sudah ada di dalam tinjauan pustaka yang bisa digunakan di dalam penjabaran. Seperti sabuk pengaman ini, sabuk keselamatan, safety belt. Fungsinya karena juga bermanfaat. Nah, itu kan enak. Jadi kalau yang tidak pas di dalam tinjauan pusaka dialihkan nanti ya, Mas. Oke, Prof. Bingung, mandek dhisik.
Minum, Bukan, bentar, minum. bentar. Yang terakhir, Prof. Yang terakhir, Prof. Yang barusan Apanya yang terakhir, Prof. terakhir? Penjabaran barusan nih, Prof. Hah? Setelah ya barusan Prof sampaikan dulu, Prof. Apa? Yaitu saya ngelek nih, Prof. Sinyalnya ngelek ini, Prof. Halo? Halo? Apa itu? Sinyalnya putus, Prof. Prof. Barusan, Prof. Terputus, Prof. Yang penting itu saudara bisa menjawab. Tapi selama ini kok mandek terus ini. Ini gak pembimbingan loh, ini ujian loh ya. Iya, Prof. Ini saya baca-baca juga, Prof. Nah iya, saya tanya, apa teori kepastian hukumnya? Ini Prof punya Sudikno Martokusumo, Prof. Ya woconen Siap. Thomas. Menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan. Ini berarti bahwa hukum itu harus memberikan keyakinan atau kejelasan kepada individu atau masyarakat tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan. Itu, Terus Prof. unsurnya apa saja kalau adanya kepastian itu? Itu, Menurut Pak Dignos, unsur-unsurnya apa? oh, sebentar, sebentar, Prof. Unsur-unsur. Jadi pengujian itu adalah ya dari teori, dari asas. Ini, Prof, khususnya, Prof. Yang pertama, kepastian hukum adalah jaminan. Berikutnya, hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Yang ketiga, pengaturan hukum dalam perundang-undangan. Yang keempat, pihak yang berwenang dan berwibawa. Yang kelima, aspek yuridis yang menjamin kepastian hukum. Yang keenam, hukum sebagai peraturan yang harus ditaati. Ya, itu bisa Ya, membuat setiap unsur itu dijawab sehingga terjadi kepastian hukum. Hah? ini, Bisa Prof. nggak? Istilah menjamin itu apa? Memberikan kepastian, Prof. Jaminan, Prof. Lah ya ya apa? Bahwasanya, Bagaimana? gimana, Prof? Bagaimana caranya? Itu kan yang harus saudara jawab. Ya, Jadi ini banyak ini. Hukum mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum ya. yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya. Teori kepastian. Nah, budayanya masyarakat Indonesia itu wis sadar apa enggak? Masih belum sadar, Prof. Gimana? Jadi masih banyak. Angan-anganmu itu baik. Tetapi belum yang namanya masuk kepada keilmuan. Karena ilmu itu harus diuji. Ujiannya itu melalui metode. Nah, makanya dengan pendekatan seperti hanya pendekatan perbandingan. Jadi kamu harus banyak. Itu saja setidak-tidaknya berapa halaman yang harus kamu apa? Dapatkan, Prof. Lah ini aja cuma berapa halaman ini. Jelas tidak sesuai dengan pedoman karena masih 70. Jadi wakeh nah. Ya, Prof. Tuh. Terus, oke saja nih ya. Lalu menurut saudara perlindungan dulu atau kepastian dulu? Dipastikan dulu, Prof. Oh, kepastian dulu. Tidak apa-apa. Karena bagaimanapun juga
perlindungan itu juga penting. Melindungi itu kan harus ada kepastian. Ya, Nah, kepastiannya itu ber, apa ya? Istilahnya bukan hanya sekedar rasa aman harus ini, tapi preskripsi bagaimana seharusnya sehingga saudara menemukan ini loh yang seharusnya diatur. Sementara yang dulu adalah begini, karena kekurangan ditambahkan norma substansinya ini. Kalau sulit untuk merubah undang-undang, kalau gitu itu termasuk menteri apa itu? berhubungan, Prof. Menteri Perhubungan. Nah, itu suruh itu Menteri Perhubungan untuk membuat suatu peraturan. Kan itu. Lah kalau ngenteni undang-undangnya kangelan, Mas. Jadi akhirnya saran itu ditujukan kepada Menteri Perhubungan. Kan itu. Karena mereka, apakah tidak ada peraturan dari Menteri Perhubungan itu ada enggak? Belum ada, Prof, terkait penggunaan sabuk penumpang. Hah? Belum ada terkait penggunaan sabuk penumpang bagi penumpang di belakang, Prof. Nah, tapi ada peraturan dari Menteri Perhubungan, tetapi bukan ini toh. Betul. Berarti itu namanya temuan. Jadi bukan anggota DPR atau eksekutif, tapi Menteri Perhubungan. Perlindungannya piye, kepastiannya bagaimana. Jelas cuman gitu. Nah, untuk mencari perlindungan, unsur-unsurnya, proposisi yang harus kamu jabarkan, harus kamu analisis, sehingga menemukan, oh ini loh, perlindungan yang diharapkan. Ya, Ya, jadi Prof. coba konsep itu dipelajari. Ya, karena itu pun juga masuk. Ya, makanya ada salah satu apa sih perannya, apa sih manfaatnya, itu dikupas. Karena apa? Karena pertamanya adalah terkait dengan perlindungan. Kan gitu. Menurut saudara gimana? Silakan. Baik, Prof. Nanti akan saya konsultasikan lagi dengan dari mungkin, Prof. Apa? Nanti saya konsultasikan lagi dengan dosen pembimbing saya nanti gimana, Prof. Nggak dengar, nggak ngomong karo visi. Halo, Mau dikonfirmasikan kepada siapa? nanti Prof sambil lalu konsultasi lagi ke Prof Heru nanti, Prof. Baik, kalau gitu untuk sementara ini dulu Mas Fikri, silakan. Siap, siap Prof. Terima kasih banyak Prof atas masukannya Prof. Untuk selanjutnya yaitu kami persilakan pembahas kedua yaitu Bapak Dr. Zainuri SMH. Waktu kami Baik, persilakan. terima kasih. Mas Fikri, halo. Siap, siap Bapak. Eh, ini ada mahasiswa yang ikut ya, peserta. Banyak. Ada Bapak. Nah, barangkali sebelum saya tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Prof. Herawati. Barangkali ada dari mahasiswa masukan gitu loh, atau ada yang bertanya gitu dulu. Siap Barangkali. Bapak. Kami persilakan Bapak atau Ibu mahasiswa audien dalam acara seminar hasil pada siang hari ini menjelang sore. Mungkin ada masukan maupun pertanyaan, kami persilakan. Cukup Mas, lanjut Mas. Oh, siap Bu. Kayaknya dari audien tidak ada Bapak Dr. Zainuri. Nggak ada ya. Siap. Oke. Ya baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya yang terhormat yang saya hormati Profesor Dr. Herawati
Soko SH MH. Selamat siang menjelang sore, Prof. Selamat siang menjelang sore. Ya, oke. Yang saya hormati juga para ini ya, para peserta maupun teman-teman di program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Wiraraja yang telah ini ya, apa memfasilitasi acara ini terlaksana dengan baik tentunya. Yang juga yang saya ucapkan selamat kepada Saudara Ervan Nugroho ya telah mempresentasikan ini hasil pekerjaannya selama berapa bulan ini. Nah, tadi sudah ada banyak hal yang disampaikan oleh Prof. Herawati ya. Tadi saya menyimak dari awal ini. Banyak yang saya dapatkan juga tentunya ya. Karena forum ini sebenarnya adalah sangat bagus ya. SHP ini seminar hasil penelitian ini sangat bagus diadakan seperti ini. Artinya apa? Untuk sharing gitu sebenarnya gitu. Untuk bagaimana ke depan penulisannya itu lebih baik gitu tentunya gitu ya. Karena saya yakin memang tulisan karya ilmiah itu nggak ada selesainya kan gitu ya. Semuanya itu berproses gitu. Ada yang sempurna. Ada yang sempurna. Nah, oke, saya hanya menyambung saja ini, Prof. Hanya menambah sedikit-sedikit, Prof. Ya. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya, Prof. Ya, Saudara Ervan ya. Siap, Pak Dokter. Ini pertama saya masukkan saya dari judul dulu ya, dari judul. Tadi Prof. Herawati tanya, apakah sabuk keselamatan atau sabuk pengaman? Itu tadi ya. Nah, Mohon izin, Pak Dokter. ya, Barusan terputus, barusan sinyal saya. ya. Ya, Tadi terputus Prof. tadi. Ya, tadi Prof. Herawati itu bertanya, apakah istilah yang digunakan di dalam judulnya ini, apakah sabuk pengaman atau sabuk keselamatan? Kan gitu ya. Halo, bisa dengar suara saya? Jelas, alhamdulillah jelas ini. Ya. Nah, pertama ini saya hanya ini ya, hanya mungkin ini hanya evaluasi saja ya. Ini adalah perlindungan hukum penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di belakang pengemudi mobil penumpang. Betul. Nah, ini arahnya ini perlindungan hukum penggunaan sabuk. Nah, ini kayaknya masih agak ini, agak apa, agak rancu itu dari sisi bahasa yang kamu gunakan gitu. Nah, di dalam undang-undang, di dalam undang-undang apa ini yang kita gunakan, Irwan? Undang-undang lalu lintas angkutan jalan, Prof. Cyber. Undang-undang apa? Lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang nomor berapa itu? Nomor 22 tahun 2009. Ya, istilahnya itu memang anu ya, yang Sabuk, dipakai sabuk sabuk keselamatan. keselamatan. Betul, sabuk keselamatan. Keselamatan ya. Ya, Nah, ini kayaknya kalau perlindungan hukum penggunaan sabuk. Nah, ini bagaimana coba ya nanti kira-kira di dalam penulisan ini subjek hukumnya itu ada di depan gitu anunya gitu. Cobalah nanti barangkali juga dari Prof. Herawati ada masukan gitu. Nah, ini menurut saya ada. Ini saya mulai tadi ini ya berpikir juga bagaimana kalau misalnya dirampingkan saja ini. Judul ini dirampingkan bukan pelindungan tapi pengaturan penggunaan sabuk bagi penumpang. Nah, mungkin ini lebih ramping ya. Kalau ini bahasanya kalimat yang gunakan ini lebih ini agak apa agak rancu gitu. Oke, itu yang pertama Irfan. ya. Kedua, di dalam penulisan ini karena ini adalah penulisan tesis ya, saya kira penulisan tesis ini berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi itu hanya tataran deskriptif.
Kalau ini di dalam penulisan tesis ini lebih mengarah kepada bagaimana menggunakan sebuah teori hukum. Nah, tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ervan, saya belum ini ya menemukan eh, analisis hukumnya gitu. Analisis hukumnya itu belum ini ya, belum ada ketajaman gitu. Dengan teori yang tadi disampaikan oleh Prof. Herawati ada teori apa? Kepastian hukum ya. Teori kepastian hukum sama kemanfaatan itu ya. Bukan. Perlindungan. Ya, teori perlindungan hukum sama kepastian hukum gitu ya. Betul. Nah, maka dari itu karena ini di dalam metodenya itu ada beberapa ada beberapa pendekatan ya, ada pendekatan konseptual, ada pendekatan juga peraturan perundang-undangan. Nah, ini hasil analisisnya dengan menggunakan teori hukum kira-kira apa, Van? Coba, Evan. Saya Ya. ingin tahu. Siap. Benar, Pak. Hmm. Bentar. Bentar, bentar, Pak. Bentar, bentar, Pak. Ini dengan hukum. Ini, Pak. Menurut Filgerat menjelaskan bahwasanya hukum itu bertujuan Menurut mengintegrasi. siapa, Van Evan suaranya enggak jelas? Halo, halo, jelas, Pak Dokter. Suaranya kurang jelas, Evan. Kalau sekarang, halo, Ya, ya, ya. oke. Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas ada kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Itu Pak Dokter. Sudah ya? Halo? Nah, sudah. Sudah, Halo, Pak. Sudah. sudah ya? Suaranya Pak Dokter kecil, Pak Dokter. Halo. Ya, mendingan Pak. Mendingan Pak Dokter. Ya, bisa dengar ya suara saya? Alhamdulillah. Ya. Nah, dari apa yang kamu sampaikan tadi, hasil dari apa? Hasil dari analisis saudara Irfan terkait dengan rumusan masalah yang satu maupun yang kedua, hasilnya itu apa, Irfan? Ya, bentar, Pak. Bentar, bentar, Pak. Ini, perlindungan hukum terhadap penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang yang berada di bangku pengemudi akhirnya sudah sepatasnya ada aturan yang secara pasti terkait dengan pengaturan seorang yang di belakang pengemudi itu menggunakan sabuk keselamatan.
untuk mendapatkan rasa aman dan selamat sebagaimana terkandung dalam tujuan undang-undang itu, Pak Dokter. Itu ya. Ya, Nggak ada lagi, nggak ada lagi. tidak ada, Pak. Ya. Nah, itu coba Saudara Irfan juga membaca PP. PP-nya sudah dibaca ya? PP, PP-nya ini, PP nomor tahun 98. Ya, sudah PP sudah Irfan baca. Sudah dijadikan bahan ini, referensi. Sudah dengan referensi, Pak. Sudah. Sudah referensi ada itu, Pak. Tapi yang di sininya kok nggak muncul ini. Tentunya itu Saudara Irfan itu kan harus melihat juga PP-nya ya. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Herawati itu ada Permen Perhubungan, itu PP-nya jangan lupa. Itu harus dimasukkan dan dianalisis juga sehingga nanti menemukan apa ya, ada temuannya gitu. Temuannya itu apa nanti gitu. Ini kan hanya narasi-narasi saja ini. Nah, maka dari itu saran saya ya sebelum ini diujikan ujian akhir, coba lengkapi di dalam pembahasan ini dengan menggunakan undang-undang dan juga ada PP, juga dilihat juga dari permennya, permen perhubungannya itu seperti apa. Nah, setelah itu baru disinkronkan dengan teori hukum yang saudara gunakan gitu. Apakah itu teori kepastian hukum ataupun teori perlindungan hukum. Nah, bagaimana? Termasuk teori kemanfaatan ya, karena di dalam penggunaan sabuk keselamatan ini tidak lain adalah untuk memberikan kemanfaatan, sehingga nanti kalau misalnya apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu misalnya tidak mengatur, nah bagaimana kira-kira Ervan nanti memberikan ini apa memberikan penawaran ke depannya itu seperti apa ke depannya gitu di dalam berbicara keselamatan khususnya mengenai penumpang. Tadi Ervan sudah banyak bicara kasus gitu, kasusnya ada apa kecelakaan-kecelakaan masalah ini yang mengakibatkan orang itu meninggal misalnya itu bagaimana nanti itu bisa menemukan sebuah norma hukumnya itu, karena ini kan informasinya tadi terjadi kekosongan norma kan gitu ya Pan. Betul, betul. Nah, ketika itu terjadi kekosongan norma, melalui dengan adanya penelitian ini, paling tidak itu ada kontribusi. Ada kontribusi sumbangsi pemikiran seperti apa. Itu. Sehingga saran saya, ketika saya membaca sarannya ini coba diarahkan kepada penemuan sebuah norma hukum baru di dalam pengaturan ini ya apa lalu lintas gitu. Itu seperti apa nanti gitu. Ini kan belum ada ini. Makanya kalau saudara mengatakan itu terjadi kekosongan norma, nah bagaimana saudara itu bisa mengusulkan ada draft norma ke depan itu seperti apa berdasarkan apa ya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep misalnya, atau tadi Prof. Herawati juga menyinggung misalnya ada perbandingan misalnya, itu silakan nanti di apa ya di apa istilahnya di ini disandingkan lah itu. Nah, kira-kira Irfan, ya ini kira-kira saya tanya ke Irfan, Ya, apakah dengan adanya tulisan saudara ini, arahnya ini kepada legislative review atau judicial review gitu? bentar, Pak. Legislatif, Pak. Legislatif apa? Iya. Halo? Ya, legislatif. Halo. Halo? Ya, gimana, Van? Bentar, Pak. Ini sinyalnya terus-terus, Pak. Sinyalnya, Pak. Mohon maaf, Pak.
Putus-putus terus nyali, Pak. Mendulang, Mbak, dulang, Mbak. Barusan, Mbak. Nah, kira-kira dengan Kurang, tulisan mohon maaf, kurang keras sedikit, Pak. kira-kira dengan tulisan Ervan ini ke depan itu untuk pengaturan mengenai lalu lintas itu perlukah ada legislative review atau judicial review gitu? Kira-kira gimana, Evan? Saya legislatif review, Pak. Apa? Legislatif review, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena terkait dengan perubahan undang-undang ini, Pak. Terkait dengan perubahan Undang-undang, penambahan. penambahan undang-undang. Nggih. Nah, kalau kamu itu orientasinya kepada legislative review, nah disinilah saudara itu perlu ini menggunakan yang namanya teori hukum yang apa, yang ini yang memang benar ada relevansinya gitu. Supaya apa? Supaya tulisan saudara Irfan nanti itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk apa ya? Bahan ini ya apa? Referensi gitu sehingga orientasinya nanti kalau ini misalnya ini apa tulisannya ini sangat mendukung nanti bisa di ini ya dipublish di jurnal gitu. Nah, ketika publish di jurnal, insya Allah mungkin nanti banyak orang yang bisa ini menjadikan rujukan tulisan saudara gitu. Tapi ini dengan catatan tadi disinggung oleh Prof. Herawati, cara penulisannya ini jangan carut marut gitu. Ini kan masih carut marut ini Siap, ya, siap, termasuk Pak. cara mengutipnya juga ini. Nah, ini masih apa ya, jauh dari buku pedoman penulisan tesis yang ada gitu. Jadi ini perlu apa direvisi nanti ya sebelum ini ya sebelum ada ujian akhir gitu. Siap, Pak Nah, Dr. kesimpulan itu harus ini, harus isinya itu adalah jawaban terhadap rumusan masalah gitu. Substansinya itu apa gitu. Jangan mengulang-ulang gitu. Karena itu kesimpulan gitu. Kalau ngulang-ngulang, nah itu kurang ini ya, kurang pas gitu. Nah, ini isinya kesimpulan ini hanya narasi saja, tapi tidak ada kesimpulan yang mengarah kepada hasil analisis terhadap sebuah peraturan perundang-undangannya dari sisi teori teori hukumnya. Ini belum ada ini. Nah, jadi coba ini di anu lagi ya, diperbaiki dulu termasuk sarannya juga karena ini bicara penelitian normatif. Jadi sarannya itu lebih diarahkan kepada normatif juga tentunya. Draft normatifnya itu seperti apa gitu. Ya, gitu ya, Van. Siap, Pak. Ya, oke. Kira-kira itu sementara dari saya kembalikan lagi kepada Mas Fikri atau dari Prof. Herawati mungkin ada tambahan, Prof. Silakan, Prof. Eh, Mohon maaf, sarannya, Prof. Nah, kalau saya salut kepada keberanian aja. Jadi dia sudah menyelesaikan terkait dengan membuat suatu karya ilmiah sebetulnya meskipun belum boleh dikatakan eh, apa ya memenuhi suatu pedoman karena kita itu ada suatu pedoman. Tapi keberanian untuk maju itu sudah ada. Itu saya ingin karena selama ini kalau dengan saya kan tidak pernah berjumpa. Karena tidak pernah berjumpa, tidak ada istilahnya apa ya, tanya jawab yang secara secara aktif banget gitu loh. Karena kalau itu terjadi akhirnya mungkin pada saat telepon ya Pak Ervan itu anu kok aktif, tetapi ya kok tetap-tetap aja gitu loh. Ya narasi-narasi aja kalau menurut Pak Dr. Zainuri itu hanya merupakan narasi. Belum menggunakan yang namanya istilahnya
pisau analisisnya. Ya, padahal lebih 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 enak kalau kita itu kan mencari sama halnya dengan dalilnya, membuktikan kan itu. Hanya saja di sini foto-foto itu tidak tidak masuk kepada yang namanya ada kasus yang menurut Pak Irfan itu ada yang perlu untuk digali, ya, di sana. Tapi karena memang pendekatannya bukan pendekatan kasus, tapi pendekatan perbandingan hukum. Nah, perbandingan hukum itu kalau bisa untuk Malaysia khususnya itu juga di, di, di apa ya ditimbulkan. Jadi bukan hanya sekedar mencari narasi dari beberapa pendapat orang, tetapi tahu memang hukumnya yang dari Malaysia itu demikian. Bahkan kalau memang itu perlu, itu sebagai tambahan yang mungkin tidak diatur di sini, bisa mengambil peraturan tetapi tidak boleh bertentangan dengan itu tadi Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya, undang-undang dan lain sebagainya. Saya kira mampu. Pak Irfan itu mampu. Hanya saja selalu kalau ditanya sibuk. Nah, karena kesibukan. Nah, tetapi daripada ini kan apa ya, segera gitu loh. Maksudnya itu supaya nantinya pada saat ujian selanjutnya tidak banyak yang namanya revisi lagi. Ya, Prof. Nah, kalau ini kan betul-betul harus direvisi, ada secara sistematis. Kemudian dari sistematis itu ada apa ya, antara satu dengan lain, sub-sub itu kan tidak ada. Nah, sub-sub itu tujuannya adalah untuk menemukan sesuatu hal yang apakah itu perlindungan hukum, maka di situ tidak hanya cuma satu. Ya, kalau satu kan bab 3 terus dijabarkan begitu. Tidak. Pastilah sebagai suatu contoh aja kalau kita berbicara masalah harta waris. Kan kita selalu berbicara harta waris pasti ada perkawinan. Atau enggak, bagaimanapun juga dari harta harus berbicara masalah pewaris, ahli waris, harta waris. Kan itu. Jadi coba dipikirkan yang namanya perlindungan hukum itu kira-kiranya yang tepat, teori yang tepat yang mana gitu loh. Boleh dari berbagai mencarinya itu ada persamaan enggak, perbedaannya apa dari unsur-unsur, ambil salah satu, boleh menambahkan. Nah, itu namanya temuan. Tadi kalau dikatakan perlindungan, perlindungan tentang apanya itu. Makanya menurut Pak Dr. Zainuri coba di situ dicari sehingga enak nanti. Tadi dikatakan legal review atau apa satunya itu. Nah, kalau dengan legal review berarti apa yang harus dilakukan? Kembali lagi ya. Tadi Saudara Irfan juga belum bisa menjawab yang namanya PP. Nah, padahal PP itu merupakan penjabaran yang belum diatur, dimungkinkan di situ ada. Nah, kalau perlindungan supaya dia merasa ini, entah itu kecelakaan kalau meninggal secara otomatis kan mendapatkan. Pemerintah juga atau pembuat undang-undang itu memberikan suatu sarana. Tapi kan bukan perlindungan, melainkan kepastian. Kepastian bahwa manakala mereka tidak dilindungi karena peraturannya tidak ada, tetapi kepastiannya bahwa dia mendapatkan suatu sarana. Ya, anulah pelan-pelan. Makanya kan lebih enak dikonstruksikan.
Dari konstruksikan itu berapa peraturan yang masuk di sana. Itu akan lebih enak. Tapi saya salut karena dari awalnya Mas Irfan itu bukan dari sarjana hukum ya. Bukan Prof, dari ekonomi Prof, Dari dari manajemen Prof. ya, dari sana. Jadi memang dasarnya itu apa? Tapi mau belajar itu sudah merupakan sesuatu hal yang baik. Dasarnya memang bukan dari sarjana hukum. Jadi kita memang betul Pak Zainuri, kita harus pelan-pelan untuk membimbing dia. Ya, penuh dengan kesabaran. Iya, dia tidak tahu genus dan spesiesnya itu apa. Tidak maklumi, tetapi saya bangga ingin menambahkan ilmu keilmuan hukum gitu. Saya kira itu sudah cukup. Monggo silakan Mas Fikri, sudah cukup. Saya Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nah, ini Prof, ada sedikit masukan dari saya ini, Prof. Boleh ya, Prof? Buat Prof Vendus, Prof. iya, monggo silakan. Mengenai judul memang membingungkan ini, Prof. Judulnya, Prof. Ini ada masukan, Prof. Minta tolong Pak Irfan ya. Kalau berkenan, dipersilahkan nanti dirubah Pak Irfan ya. Siap, siap. Perlindungan hukum terhadap penumpang di belakang pengemudi mobil yang tanpa sabuk pengaman. Siap. Mungkin hanya sekedar itu masukan dari saya, Prof. Iya, nanti Oke, dianukan. mungkin ada tambahan Bapak Dr. Zainuri? Oke, sebenarnya saya tambahnya itu ada banyak hal yang perlu ini. Terus yang ini ya, cara penulisan abstrak itu coba perhatikan ya. Cara menulis abstrak itu perhatikan Saudara Irfan ya. Abstrak itu cara penulisannya itu seperti apa? Silakan lihat di buku pedomannya juga ya. Termasuk juga penulisan peraturan perundang-undangan. Kalau itu saudara menulis undang-undang nomor berapa tahun berapa tentang apa gitu. Coba ikuti arahan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu tentang apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi semuanya itu ada ini ya, ada apa? Ada ketentuan bagaimana cara menulisnya gitu. Karena ini tadi bicara kepastian hukum. Hukum itu tujuannya diantaranya adalah kepastian hukum, ada kemanfaatan, ada keadilan dan lain-lain gitu. Silakan nanti diperbaharui lagi ya. Nah, ini ada tulisan yang apa ya di rumus apa di abstraknya ini kok tidak sesuai itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pembahasan gitu. Nah coba ini harus dianu lagi lah apa di apa bahasanya diperbaiki ya. Siap, Pak Dokter. Nah, itu ya. Oke saya kira sementara itu uh, Mas Fikri selebihnya nanti mungkin bisa keluar forum ini ya. Siap, Siap, Pak Bapak. Dokter. Terima kasih banyak atas masukannya dan sarannya. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari Promovendus, yaitu Bapak Evan Nugroho. Kami persilakan, Bapak. Siap. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dosen pembahas yang sudah dengan sabar membimbing saya via telepon maupun tatap muka dengan khususnya dengan Pak Dr. Jainuri. Sekali lagi semua masukan itu nanti saya usahakan semaksimal mungkin agar bisa menghasilkan tulisan kayak email yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mas Fikri. Siap, terima kasih banyak Pak Irfan.
Sebelum kami tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembahas, baik pembahas pertama yaitu Profesor Dr. Herwati Pusaka SMH, dan pembahas kedua yaitu Bapak Dr. Zainuri SHMH. Mari kita pada sore hari ini, acara seminar hasil tesis mahasiswa ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya Alhamdulillah. ucapkan selamat buat Bapak Ervan Nugroho atas selesainya ujian seminar hasil tesis pada sore hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Ya, mari Prof Vero, terima kasih banyak Prof Vero. Pak sama-sama. Dr. Zainuri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mohon bimbingannya Semangat. nanti. Terima kasih. Semangat 45. Siap, Prof. Siap, Ya. Pak Dokter. Semangatnya bukan semangat 45 pada saat di Zoom meeting gitu. Nanti kalau ditanya lagi sibuk dengan dengan apa? Kemarin survei, Prof. Pak Dokter. Survei. Survei pengangguran, Pak. Nah, Nggih, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Semoga selalu sehat, Prof. Ya, amin amin. Iya, Prof. Prof, turun ya. Makasih banyak. Halo Pak Zainuri. Kok nontonnya nggak enak aja gitu? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.